Ya oke teman-teman yang udah datang ke channel aku, kita bakal buat series baru dimana buat teman-teman yang pernah nonton video aku, dimana kalau nggak salah aku tentang apa yang aku selama aku break itu ya, atau aku istirahat itu mungkin yang berapa bulan lalu mungkin ya, mungkin 1 bulan lalu atau mungkin dua atau 3 bulan lalu ya, kalau nggak salah ya. Jadi nanti ya editor bisa pasang sendiri atau di mana mungkin. Jadi ya buat temen-temen yang belum nonton ya bisa nonton kayak apa yang aku yang selama aku break itu kalian bisa lihat episode, dan juga aku nanti linknya bakal di deskripsi, kalian cek aja. Jadi ya seperti yang aku bilang itu kemarin ya, mungkin ya ini untuk pertama kalinya aku bakal tutorial tentang Unity. Mungkin kalau aku bilang ini full basic ya, mungkin total basic ya, karena ini buat teman-teman yang pengen coba juga Unity, dan pastinya palingnya susahnya di coding sih ya, palingnya ya coding C# atau C#. Jadi ya daripada kita main itu pun kita kan, yuk kita langsung aja ke scenes kita atau itunya. Oke, let's go. Oke. Tapi sebelum kita masuk ya, buat teman-teman yang memang belum pernah sama sekali kan download kan, mungkin ya ini pertama kalinya aku tunjukin dashboard aku dimana. Jadi ya ini semua wallpaper aku yang ini yang bisa di slideshot seperti ini ya, seperti itu ya, kayak gini ya. Buat temen ya, ini cuma fitur buat teman-teman ya, pasti casing teman-teman bakal tahu sih ini cuma buat yang udah aktivasi punya. Jadi daripada kita banyak tungguan, kita langsung aja masuk Chrome atau mungkin Edge browser kalian. Jadi ya untuk utamanya itu ya lebih teman-teman ya, bagusnya itu pertama-tama itu download dulu Unity. Jadi ya kita langsung aja masuk ke unity3d.com, dimana nanti teman-teman bakal ditelusuri atau teman-teman bakal masuk ke itu, masuk ke ke websitenya, dan kalian teman-teman tinggal masuk aja get started ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu kalian masuk ke individual, dan kalau nggak salah di ini nih ada dua pilihan ada dua pilihan dimana teman-teman bisa pilih student, dimana kalau student kalau nggak salah dia unlimited cloud, tapi seperti kalian lihat ini penggunaan cuma sampai umur 13 sampai 16 tahun tuh, 13 tahun di US, 16 tahun di EU. Jadi ya tapi ya lebih bagusnya buat teman-teman yang memang nggak mau ambil ini, nggak apa-apa juga, kita bisa ambil yang personal. Tapi ya personal kalau nggak salah setiap minggu harus kita renew ya, kalau nggak salah. Kalau yang ini aku nggak tahu ya, ini bisa limited ya itunya lisensinya. Tadi ya untuk bagusnya kayak kita langsung aja ke ini dulu, ke yang personal dulu, dimana nih teman-teman bakal disuruh download, atau mungkin kalau nggak salah kan harus login dulu nih. Itu kayak ada dua pilihan ini, returning user ataupun first time user. Buat teman-teman pastinya harus klik ini ya, pastinya sih ya, karena memang untuk orang pertama tuh. Dan by downloading this Unity tuh, I confirm the eligible of use personal and student plan for the term of service as I or my company made with the following kriteria. Jadi ya ini kayak kalau aku bilang ini personal buat teman-teman yang buat game, mungkin nggak penghasilannya nggak sampai 100.000 ya, mungkin ya 1 juta ya penghasilan, kayak contoh aja buat game gitu. Do not make more than 100k annual gross revenue regarding of whatever Unity personal being used for commercial purpose or international project or prototyping. Jadi ya teman-teman dilarang kayak menghasilkan lebih dari 1 juta, 100.000 itu dolar. Mungkin aku nggak tahu, mungkin setriliun mungkin, karena juga ini ada tulisan K, jadi kemungkinan pastinya 1.000 sih kemungkinan sih ya. Jadi ya buat teman-teman ya yang mau ya tinggal aja kan, kalian tinggal klik aja, dan kalian juga mungkin ya buat teman-teman yang punya waktu, kalian bisa baca term of service-nya juga, ataupun privacy polisinya juga buat memang yang sempat. Tapi ya untuk kali ini kita skip aja, jadi kita langsung agree dan download. Tapi untuk saat ini
mungkin kalian langsung aja download kan Unity Hub-nya. Tapi untuk saat ini aku bakal jadi return user, dimana memang aku udah register juga di akun ini. Jadi ya kalian buat teman-teman yang memang udah returning, kalian bisa klik ini dan kalian dengan langsung aja download Unity Hub. Jadi kalian nanti tinggal download. Kalau sudah download selesai, nanti kalian masuk ke Unity Hub. Nah, dimana nanti kalau nggak salah buat user pertama kalian harus itu dulu kalau nggak salah ya. Coba log out dulu. Kayak sign in kalau nggak salah kayak gini sih ya, aku juga nggak ingat. Jadi ya kalian bisa login Unity dengan banyak pilihan juga sih. Ada Google Play, ada Facebook, ada Apple, ada SSO. Ini SSO aku nggak tahu, mungkin autentikasi yang via website mungkin atau apa. Cuman ya pastinya harus buat dulu ya. Memang ini kan juga ini total basic, jadi aku nggak bisa kasih tahu sefull-fullnya juga. Jadi kalian bisa coba sendiri dulu. Jadi ya kalau memang ada masalah, kalian tinggal klik aja, tulis aja di komentar, mungkin aku bakal bisa bantu atau gimana. Oke, kalau mungkin ya sudah teman-teman udah register ataupun sudah login ke Unity Hub ini, mungkin aku sarankan teman-teman untuk ini ya, lebih baik kalian masuk ke learn dan kalian masuk ke tutorial dulu, dimana kalau nggak salah ini teman-teman diajarin gimana overview kegunaan Unity ataupun yang Unity paling terbaru tuh. Contohnya seperti ini, kayak working with script tuh, kalian bisa lihat waktunya tutorial beginner dengan 5 menit, ataupun test match basic atau dengan waktu 15 menit, dan introducing time lapse 20 menit, 15 menit dan 10 menit. Publishing PC dan Mac ya. Ini kalau aku bilang ini mungkin ini juga basicnya juga ya. Kalau nggak salah, kalau kita udah kan, kita mungkin tinggal aja masuk ke installation ini paling pojok, dan kalian bisa tinggal add ini kalau nggak salah, dan kalian bakal kalian bisa pilih ini paling versi terbaru-barunya, dimana nanti kalian bakal disuruh kayak ini ada pilihannya, dimana kayak ini ada ini Unity release ini Unity versi 2.5 F1, dan ini 21.17 F1, dan ini Unity 2018 atau ini udah 3 tahun lalu. Kalau ini yang release, ini yang kalau nggak salah ini yang alpha dan beta nih ya, sesuai tulisan namanya alpha dan beta. Berarti ini kayak beta versionnya mungkin kalau aku bilang ya. Tadi ya mungkin ya buat temen-temen yang mungkin yang nggak mau banyak book ya, mungkin ya aku saranin ya itu sih yang recommend release ya, gimana ini yang paling terbaru punya. Jadi ya kalian nggak perlu khawatir tentang mungkin lag book atau gimana, itu ya sekali tinggal itu aja. Pilih kalian mau pilih apa, mungkin Unity alpha beta ataupun yang lainnya. Kalau sudah, kalian tinggal klik next dan kalian tinggal pilih sesuai apa yang kalian mau, dan juga language pack-nya jika kalian cek. Mungkin ini kalau nggak salah ini Mandarin, Korea mungkin ini aku mungkin enggak sih, ini Jepang mungkin kalau nggak salah, Jepang, Korea, Cina, ataupun ini Cina simple food mungkin, atau Cina tradisional mungkin ya. Dan buat teman-teman yang memang bukan nggak bisa ngomong itu, nggak bisa berbahasa itu lebih, tapi itu memang bagus juga sih kalau teman-teman kalau bisa bahasa Inggris ya. Karena kalau aku bilang Unity Indonesia mungkin kurang luas ya, lebih tepatnya itu Unity Inggris ya. Jadi ya mungkin ya buat teman-teman yang bisa Inggris mungkin ini awal pertamanya sih, karena memang kalau aku bilang ini memang banyak tutorial ya dari versi Inggris ya. Dan apalagi contohnya aja, aku memang pertama kali bisa Unity, aku bahkan coba cek di YouTube sendiri. Dan kalau aku bilang ya aku nggak sehebat sekarang sih, karena memang aku masih jujur aja, aku masih belajar ya. Kayak aku masih belajar, masih baik lagi. Nanti mungkin aku bakal jelasin nanti tunggu kita udah masuk ke itunya. Oke sih, itu modul sekarang buat teman-teman ya, pastinya kalian harus wajib download ini dulu nih, Microsoft Visual Studio Code 2019. Tentang aja, ini nggak bayar, ini free. Ini memang ini udah dari Microsoft sendiri, tinggal kalian gunakan aja, dan itu memang sangat free. Dan juga mungkin documentation juga mungkin bagus juga, dimana nanti kalian bisa cek API Unity. Kalau nggak salah di sini scriptingnya itu mereka dia yang kasih, kayak Unity udah kasih scriptingnya, dimana kalian bisa cek semua engine-nya atau gimana, kayak coding-codingnya semua tinggal kalian cek di sini.
Jadi ya buat teman-teman yang memang belum pertama kali bisa coding ya, mungkin ya rencananya kalian belajar dulu sih ya. Mungkin ya belajar dari mana, mungkin Unity lewat HP. Kalau nggak salah dulu aku pernah coba sekali, tapi kayaknya sih aku berhenti karena memang aku bilang bosan sih ya. Kalau nggak salah ada di Play Store HP kalian, tapi itu kayaknya sih basic ya. Kayaknya dia basicnya itu sih ya, nggak sesuai dengan Unity ya. Jadi ya mungkin ya buat teman-teman yang mau coba sih, aku bakal kasih tahu sih ya. Mungkin aku bakal searching juga, nanti aku bakal cek bakal aku post juga di deskripsi, jadi biar lebih gampang. Dan juga ini juga kalau nggak salah semuanya ini semua documentationnya ini ada juga yang dari Unity Engine tuh, kalian bisa lihat tuh seberapa panjang seberapa panjang tutorialnya atau documentationnya. Inilah alasan kenapa aku nggak mau sama sekali asalnya, jujur aku malas banget baca documentationnya. Aku lebih pilih baca yang aku perlu dulu, baru aku coba cari gitu. Jadi kita nggak kesusahan sih. Jadi ya pastinya harus ingat juga sih, kalau ya lupa ya mati juga masalahnya. Jadi ya untuk semua kayak codingan sini kalian bisa cek. Dan juga kalau memang buat teman-teman yang masih bingung kan, kalian bisa masuk ke sini, bisa masuk ke forum mereka Unity, dimana kalian bisa ajukan pertanyaan di sini, dan pastinya bakal dijawab sama orang asli. Jadi mereka bakal komentar nanti gimana. Jadi kalian tinggal pertama-tama kalian login dulu sih ya, atau mungkin register dulu kalau nggak salah, karena ini juga udah lama juga sih ya. Mungkin ini kalau nggak salah sih ini udah terhubung di itu sih ya, terhubung udah dari akun kalian sih kalau nggak salah sih ya. Aku juga udah lama juga ya. Aku memang biasa sih memang di sini sih kalau aku memang mau cari itu sih ya, cari solusi ya. Ini contoh juga di Unity di sini ya. Inilah ini contoh aja, ini beneran loh. Ini orang beneran. Kalau nggak salah orang yang beneran tanya apa kegunaannya, ataupun benar-benar mau post codingan dengan kalian di sini, tinggal kalian klik ask question. Ini kalian tinggal tulis subjeknya dan detail-detailnya, dan juga topik, dan juga default space-nya. Jadi nanti buat orang yang memang mungkin paham bakal kasih komentar, jadi kalian bisa dapat solusinya juga. Jadi ya mungkin basicnya, dan juga kita langsung aja masuk ke Unity kita sih ya. Mungkin ini juga contohnya aja ya, kita udah download semua. Jadi kalau sudah kan, kita langsung aja buat project. Kita ke project dan kita langsung buat new. Kalau kalian buat new, kalau nggak salah kalian bisa pilih banyak tempat. Kalian bisa pilih 2D ataupun 3D ataupun HDRP atau high definition rendering pipe, ataupun ya universal itu pipeline, ataupun kalian bisa juga download game. Kalian bisa bahkan bisa buat game dari HP ini. Ini kan HP game 2D ataupun HP game 3D. Jadi ya buat teman-teman yang coba bakal bisa sih, karena juga aku nggak download juga sih. Jadi ya mungkin untuk saat ini kita skip aja dan kita langsung aja masuk ke Unity, dan kita ganti title-nya sebagai game tutorial. Jadi ya mungkin ya untuk sama ini atau series ini kita bakal belajar di sini sih ya. Dan juga memang aku bakal kasih tahu experience-ku selama aku belajar Unity. Jadi kita saling berbagi juga. Oke, sekarang kita tinggal buat new, dan kita tinggal tunggu Unity-nya keluar, atau mungkin tunggu dia finalisasinya selesai. Playlist kita, tapi mungkin ya buat teman-teman yang kita sebenarnya sih, kita balik dulu ke scenes, itu dulu kita balik ke layout. Mungkin ya paling pertama kita ya, kalau aku bilang ya. Mungkin kalau aku bilang, kalau nggak salah ini default ya. Ya ini ya. Oh ya, inilah layout pertama kalinya teman-teman coba pakai Unity, dan seperti ini. Jadi ya tadi buat yang teman-teman lihat itu layout yang versi akunya, atau versi kostum buatan aku. Jadi untuk kali ini kita bakal belajar tentang semua ini sih ya.
contohnya seperti hierarchy, apa kegunaan hierarchy, apa itu project, apa itu konsol, apa itu inspektor dan lain-lain sih. Tapi untuk mungkin ya ini paling krusial ya kalau bilangnya, yaitu layout yang tadi aku bilang, yang tadi aku ganti seperti ini tuh layout. Buat ini buat teman-teman kalau sudah ada yang punya kan tinggal aja cek di layout ini, kalian bisa langsung cek aja, atau kalian mau coba 2x3 kalian bisa. Ini kalau nggak salah ini layout yang yang dari Unity kasihnya. Ini juga ini part layout, apalagi tall dan layout apapun wide dan juga yang lain-lainnya. Jadi ya mungkin ya aku pun kayak sini juga aku nggak. Bentar, aku pengen coba cek layout aku udah taruh kayaknya. Bentar ya. Oh well, yap. Ternyata layoutku juga hilang. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti aku bakal bisa setting lagi sih, karena juga memang nggak susah sih. Jadi ya kita langsung aja bakal setting kayak gini project yang kalian mau. Contoh aja buat temen-temen yang pengen buat layout yang besar, kalian bisa aja kan tinggal tarik ini. Sense ini mungkin buat teman-teman yang mau taruh atas, mungkin taruh di sini bisa, taruh di sini bisa, taruh di sini bisa, ataupun di mana-mana sih ya. Tapi kalau aku jujur buat aku lebih suka kalau layarnya dan gamenya besar. Jadi kita tinggal aja buat project di sini dan inspektor mungkin di sini. Sesuai selera aku ya. Jadi ya buat temen-temen yang punya beda-beda nggak apa-apa ya, kalian terserah kalian juga, kan itu memang PC kalian juga. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan, dan juga memang ini juga aku juga nyamannya seperti ini. Jadi ya kita kita bisa lebih ngesimpan waktu juga, dan juga ya banyak juga sih ya, mungkin ya banyak file juga. Mungkin juga banyak ya aku bilang ya, mungkin banyak sekali ya kita juga belajar sih ya. Apalagi ini kan kalau kita kayaknya buat ke teman-teman ke file tuh, kalian bisa coba buat new scene, open scene, recent scene, save as tuh, save as a scene template tuh, new project, open project, save project, build setting dan build and run. Ini kalau nggak salah ini buat teman-teman yang pengen coba test run, kalian bisa build dan kalian bisa pilih game-gamenya. Mungkin kalau nggak salah buat teman-teman yang pernah lihat juga, mungkin ya kalian bisa lihat itu di tutorial di Unity Hub itu yang tadi aku ada kasih tahu punya. Kalian bakal disuruh tahu gimana cara nge-building dan lainnya, tinggal kalian itu aja. Dan juga kita ya masih baik lagi sih ya, tapi aku juga nggak yakin ya apakah ini memang since layout pertama aku juga nggak ingat, karena memang nanti aku juga udah typing out aku harus buat lagi seperti semula, atau mungkin ya enggak sih ya untuk episode selanjutnya gimana. Jadi ya mungkin untuk sementara kita bakal buat ini aja sih ya. Jadi ya kita tinggal aja masuk ke settingan ataupun input sebagai direktor kita. Ini namanya scenes, dimana kayak ini dari 4 dimensi atau kalian bisa kayak gerakin. Kalau kalian klik kanan dan kalian tekan WSAD, kalian bisa gerakin, maka kalian bisa maju, bisa mundur, bisa kiri, bisa kanan. Tuh, kalau kalian belok ke kanan, mouse-nya bakal belok ke kiri tuh, bakal tetap lanjut scrolling, tapi dia bakal itu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau coba laju kameranya, kalian bisa tekan W, kalian bisa tekan movement, kalian bisa, atau WSAD, kalian bisa tekan shift, jadi dia bakal lebih cepat gerakannya, atau dia gerak bakal lebih cepat. Jadi ya buat teman-teman yang mau cepat itunya gerakannya. Contoh aja kan kita kehilangan, kita bisa klik kanan ini dan kita bisa cek main kamera, dan kita bakal didirect langsung balik lagi ke sini. Jadi ya kita nggak bakal kehilangan kalau memang kita itu. Bisa sih, kok aku pikir sih kita bisa sih ya, kita langsung ini buat cek. Contohnya kita kan udah buat ke ini, dan juga teman-teman yang udah coba juga. Tapi untuk ini edit dan setting juga kalian juga bisa setting. Oh iya, aku lupa sesuatu, kalian harus juga setting Visual Studio Code. Jadi kita harus dulu ke preference ini, ke edit, dan kita ke preference,
Dan kalau teman-teman yang sudah install Visual Studio Code, kalian masuk, pastinya kalian masih di sini kan, tinggal aja masuk ke external tools dan kalian tinggal ini external script editor, kalian ganti ke Visual Studio Code. Nih, Visual Studio Code Community 2019, dimana ini versi paling terbaru Unity Microsoft. Jadi kalian tinggal klik ini. Kalau sudah kan, dia sepertinya kayak gini sih ya. Nah, tunggu sebentar mungkin ya. Ini kan kalian sudah dan kalian harus centang ini semua sih kalau nggak salah ya. Kalian harus centang ini semua. Jadi supaya IntelliSense-nya bisa gerak, tapi kayak gini ya, kayak Git package mungkin nggak perlu kan. Registry package mungkin boleh, tapi kemungkinan ini nggak perlu sih ya. Kalau sudah, kalian tinggal klik aja generate project. Nanti dimana generate project ini kegunaan nanti dia bakal sync ke Visual Studio Code. Dan buat kalau kita mau coding juga, oke, kalau sudah selesai ya kita langsung aja coba kita kayak tambahin lighting. Tapi berarti untuk sementara dulu kita coba hapus dulu ini barangnya. Kita hapus ini. Seperti kalian lihat ini kayak kita hilangkan display 1, kamera rendering hilang. Kalau kalian coba matiin toggle ini, pastinya bakal gelap ya. Ini gelap. Kalau ini kalau kalian tekan lagi dia terang lagi. Tapi ini terang via director ya, bukan terang di game ya. Jadi kalau kita klik ini, dia bakal gelap kan. Dan kita tinggal klik tambah. Kalian bisa terserah kalian aja, kalian bisa tambah kayak 3D object, tuh, cube, sphere, capsule, cylinder, plane, quad, text mesh pro, ragdoll, terrarian, tree, ataupun one zone, ataupun 3D text ya. Jadi ya, itu semua ini ya, kita bakal masuk ke 3D object dan kita bakal klik cube. Tuh, kalian bakal dapat cube di sini. Tuh, kalian bisa lihat ini gelap karena memang kita nggak ada lighting. Jadi director ini dia lihat sesuai dengan sample scenes kita. Jadi kalau kita mau lihat code-nya, kita tinggal klik ini dan ini dia bakal terang lagi di director club. Tapi kalau di scenes-nya, kalau kita tambahin ke kamera kalau nggak salah, dia bakal gelap pastinya. Tuh kayak kalau kalian lihat, tuh gelap tuh. Jadi ya pastinya kita bakal gitu sih, bakal lihat kosong sih tuh. Kayak tuh kalian lihat itu gelap, scenes-nya tuh gelap, ini pun gelap juga. Jadi kalau kita tambahin ini, dia gelap juga sih. Tapi kalau kita nyalain lampu di director ya dia bakal terang. Jadi kalau sudah, buat teman-teman yang mau tambahin lighting bisa, tuh lighting tuh kalian bisa banyak pilihan, directional point, light point, spotlight point, area point, ataupun reflection crop ataupun light crop drop. Tapi untuk ini mungkin aku bakal jelasin di episode selanjutnya mungkin ya, karena memang ini kita masuk ke basicnya dulu. Kita belajar dulu interface-nya dulu mungkin kalau aku bilang ya. Jadi kita tinggal klik, kita langsung lighting dan kita masuk ke directional ataupun pointing light boleh. Ini kalau directional itu kegunaannya dia kita bisa klik kiri dan kita bisa gerakin, terserah kita mau kemana, bisa gerakin tuh. Tinggal lihat itu position kita x y z itu gerak. Oke. Contoh aja ya mungkin ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen coba buat cube ini jadi flat mungkin, kayak atau mungkin ya jadi lantai. Gampang. Kalian tinggal klik cube-nya dan kalian tinggal tekan W kalau nggak salah. R. Ya maklum aku bilang aku nggak terlalu pro tentang ini, memang ya aku masih belajar. Jadi aku nggak seingat aku masih nggak ingat, atau mungkin ya aku nggak hafal. Jadi ya buat teman-teman buat itu quicknya. Jadi buat teman-teman yang masih mau kurang tahu, kalian bisa klik di sini tuh kalian bisa lihat ini hand tool, move tool, rotate tool, dan ini ya tuh scale tool. Scale tool tuh ya buat kita kecilin, ini swipe kita bisa mutarin ke semua arah. Move ini kita gerakin, bisa maju, bisa naik, bisa miring. Tuh kalian bisa lihat di kameranya, itu kayak miring kan.
Kalau ini kalau nggak salah ini itunya kombinasinya. Kayak kombinasi kayak kita bisa lurus, kita bisa maju, mundur, kita bisa besarin, bisa kecilin, bisa miring, bisa miring kiri, miring kanan, miring atas atau miring bawah. Jadi ya ini kayak kombinasinya. Tapi untuk sementara sih kayaknya sih buat teman-teman kita langsung aja ke move tool dulu, atau kita masuk ke scale option dulu. Kita bakal tekan R. Kalau sudah kita kan udah tekan L kan, aku jadi macet lagi ya apa? Tadi aku udah coba kan, kayak kita tarik ini, nah dia bakal jadi besar. Kalau kita tarik ke atas, kalau kita tarik turun, ya dia pelan dan dia bakal mengecil. Kalau sudah, ya kita tinggal lanjut. Kalau sudah kan kita tinggal klik lagi R dan ya kita tinggal apa? Kita gerakin dulu kamera direktor kita dan kita tinggal langsung aja kita besarin tuh. Geser yang warna merah ini ke kanan atau ke kanan supaya dia bisa besar. Dan juga kalian miring lagi direktor kameranya, kalian klik biru, ya kalian bakal besarin lagi tuh, jadi besar lagi. Kalau sudah, ya mungkin ya kalau aku bilang ini udah cukup besar kalau bilangnya. Jadi kalau sudah, kita tinggal stop aja, klik direktor ini atau klik kiri ini, dan voila tuh kita sudah selesai lantai kita. Oke. Mungkin teman-teman kita tutorial sampai di sini aja ya kalau aku bilang ya. Karena juga aku memang nggak seprofesional dan juga memang banyak juga yang aku belum jujur aja tutorial ini belum penuh juga, dimana kayak teman-teman belum tahu apa kegunaan Windows kan, apalagi compound ataupun game object ataupun asset ataupun help ataupun akun ataupun cloud Unity ataupun layer ataupun ini. Tapi jujur aja aku nggak pernah sama sekali pakai layer ini. Aku nggak tahu. Aku jujur aja aku nggak tahu apa kegunaannya. Karena memang ya seperti yang aku bilang, aku nggak terlalu profesional tentang ini. Jadi ya kemungkinan di episode selanjutnya kita bakal belajar tentang cara pembuatan script. Nanti teman-teman bakal bisa tahu cara buat scripting sesuai yang kalian mau. Jadi kemungkinan besar mungkin di episode selanjutnya kita bakal belajar cara buat game, atau mungkin ya kita bisa coba yang lainnya aja sih ya. Jadi ya mungkin ya kita bakal di series keduanya mungkin kita bakal coba buat game sederhana aja sih mungkin sih ya. Jadi kita nggak perlu ngehabisin waktu juga kan untuk itu kan. Jadi ya kita tinggal aku kasih previewnya dulu gimana kayak codingannya. Jadi ya buat teman-teman supaya buat teman-teman itu tahu cara itunya codingnya. Nggak bakal jelasin layout untuk Visual Studio Code nanti di series keduanya. Jadi ya teman-teman, thank you teman-teman yang udah nonton. Jadi ya jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian buat teman-teman yang pengen nonton series keduanya. Kalau kalian pengen, kalian tinggal klik aja like-nya ataupun ya share ataupun komen di bawah. Kalian bisa kasih tahu bahwa memang apakah ini series ini memang cukup, atau mungkin ya buat teman-teman yang pengen belajar juga, mungkin aku bakal kasih tahu selama aku bisa atau selama aku belajar ini. Ya buat teman-teman yang mau nonton ya gameplay lain mungkin, atau mungkin ini ya kalau aku bilang ini tutorial, jadi ini terpisah ya, tapi tetap aku bakal kasih buat playlist untuk tutorial ini sih, tutorial Unity. Jadi ya buat teman-teman yang main game lain ya kalian tinggal ada cek di deskripsi juga, di mana aku udah kasih tahu, aku udah kasih semua playlist game-gamenya, kayak game yang sudah aku tamatin ataupun game random dan lain-lain. Aku sampai di sini aja mungkin. Aku Anggi Fridianto. Aku urun dulu. Oke. Bye bye.